Waduh, di mana-mana airnya habis. Bagaimana ini? Padahal udah masuk waktu sholat, dan kita butuh air untuk berwudu. Aha, kita tayamum saja. Tapi, bagaimana caranya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang tata cara tayamum. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga mempraktikkan tata cara tayamum yang benar. Ayo kita belajar bagaimana cara tayamum. Nah adik-adik, sebelum belajar tata cara tayamum, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu tayamum. Secara bahasa, tayamum artinya adalah menyengaja atau bermaksud. Sedangkan secara istilah, tayamum artinya adalah cara bersuci dengan mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan permukaan bumi yang bersih. Nah, tayamum ini merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air atau bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan air karena sakit. Tayamum juga dilakukan sebagai pengganti dari wudhu atau mandi wajib. Nah, hukum dan beberapa ketentuannya tercantum dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Nah adik-adik, kemudian kita akan membahas syarat diperbolehkannya tayamum. Apa saja sih hal-hal yang memperbolehkan kita untuk melakukan tayamum? Yang pertama adalah telah masuk waktu sholat. Ketika seseorang hendak melaksanakan sholat zuhur misalnya, maka dia hanya boleh melaksanakan tayamum ketika sudah masuk waktu zuhur. Jika belum, tayamum yang dilakukan tidak sah meskipun cara yang dilakukannya sudah benar. Kemudian yang kedua adalah tidak ada air. Tentu sebelumnya kita harus mencari air ketika waktu sholat sudah masuk. Maksud sebenarnya bukan harus pontang-panting lari kemana-kemana untuk mencari air. Asalkan orang tersebut yakin memang di tempat tersebut tengah tidak ada air, syarat tayamum ini sudah terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah dalam perjalanan dan kesulitan air. Nah, apabila di perjalanan yang sangat jauh, sedangkan waktu sholat sudah masuk, kemudian kita sangat sulit untuk menemukan air, maka diperbolehkan juga untuk melaksanakan tayamum. Kemudian yang keempat adalah ada alasan untuk tidak menggunakan air, misalnya sakit atau tidak cukup dan lain-lain. Maksudnya adalah ada alasan ketika seseorang menggunakan air ada ketakutan mengganggu kesehatannya. Misalnya apabila terkena air, bagian anggota wudhunya akan bertambah sakitnya menurut keterangan dokter. Atau terganggu hal lainnya. Misalnya karena ketersediaan air yang sangat tipis atau sangat sedikit, sehingga hanya cukup untuk dikonsumsi, bukan untuk mandi dan sejenisnya. Nah, itu adalah syarat diperbolehkannya tayamum. Jika tidak ada syarat ini, maka tayamumnya tidak sah ya. Ketentuan berikutnya adalah batalnya tayamum. Ini adalah hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama adalah menemukan air. Nah, jika setelah bertayamum dan kalian hendak melaksanakan sholat,
tapi kemudian kalian menemukan air, maka tayamumnya menjadi batal dan kalian harus melakukan wudhu. Kemudian yang kedua, ada perkara yang membatalkan wudhu. Di antaranya adalah keluar hadas kecil dan besar. Contohnya buang air kecil dan besar, buang angin, dan lain sebagainya. Setelah itu berarti kalian batal tayamumnya. Yang ketiga adalah murtad, artinya adalah keluar dari agama Islam. Jadi jika kalian keluar dari agama Islam, maka tayamumnya pun batal. Nah, itulah adik-adik beberapa ketentuan tentang tayamum. Kalian harus mengetahuinya terlebih dahulu sebelum melakukan tayamum tersebut. Oke adik-adik, sekarang kita akan mulai belajar bagaimana tata cara tayamum. Nah, tata cara tayamum adalah sebagai berikut. Sebelumnya, siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih. Ulama memperbolehkan menggunakan debu yang berada di tembok, kaca, atau tempat lain yang dirasa bersih. Kemudian selanjutnya disunahkan menghadap kiblat. Jadi kalau bisa, kalau kalian tahu arah kiblat, tayamumnya menghadap ke kiblat ya. Nah, cara yang pertama adalah letakkan kedua telapak tangan pada debu. Dengan posisi jari-jari kedua telapak tangan dirapatkan, dalam keadaan tangan masih diletakkan di tembok atau di debu tersebut, lalu ucapkanlah basmalah dan niat seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Aku berniat tayamum untuk mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah dengan debu yang bersih tersebut. Berbeda dengan wudhu, dalam tayamum tidak diharuskan untuk mengusap debu pada bagian-bagian yang ada di bawah rambut atau bulu wajah, baik yang tipis maupun yang tebal. Yang dianjurkan adalah berusaha meratakan debu pada seluruh bagian wajah. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagian tangan. Sementara lepaskan cincinnya dulu ya jika ada di jari. Nah, cara untuk mengusap bagian tangan adalah letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari-jari tangannya direnggangkan. Lalu usapkan debu kepada tangan kanan menggunakan tangan kiri. Caranya adalah usap punggung tangan kanan hingga ke siku. Kemudian tangan kanan diputar untuk diusapkan juga sisi lengan kanan yang lainnya hingga dipertemukan kembali jempol kiri mengusap jempol kanan. Lakukan hal yang sama pada tangan kiri seperti tadi. Jangan lupa untuk usap-usapkan di antara sela-sela jarinya ya. Nah, setelah tayamum dianjurkan juga untuk membaca doa bersuci, seperti halnya doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, itulah adik-adik tata cara bertayamum. Semoga kalian bisa memahaminya dan juga bisa mempraktekannya ya jika kalian akan melaksanakan tayamum. Itu saja video pembelajaran yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian aktifkan tanda loncengnya supaya kalian mendapatkan informasi dari video-video yang terbaru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.